Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di dalam komunitas belajar sekolah kita bernama S1 Belajar Bersama. Kemarin sudah saya utarakan dengan waktu pembelajaran, jadi saya sebutkan S1 Belajar Bersama. Hari ini saya akan memaparkan program yang saya buat di dalam komunitas belajar hari ini, dan merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Nama programnya adalah Rabu Betaku, yaitu Gerakan Rabu Bergizi dan Cinta Lingkungan Sekolah. Jadi ini tentang kegiatan mengkonsumsi gizi yang lebih dan gerakan untuk selalu bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah oleh seluruh warga sekolah. Kenapa saya memakai judul program tadi? Latar belakangnya adalah sekolah merupakan lembaga yang dapat menciptakan pembelajaran, pertumbuhan, dan perkembangan harmonis bagi peserta didik untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi oleh karenanya kemampuan hidup sehat peserta didik dan lingkungan pendidikan yang sehat perlu diwujudkan dan menjadi tujuan penyelenggaraan kesehatan sekolah. Dalam konteks lingkungan pendidikan yang sehat, maka anak sekolah perlu makanan yang aman, bermutu, dan bergizi. Makanan bergizi sangat penting untuk dapat mencegah terjadinya stunting. Seperti yang diketahui bahwa anak-anak masih banyak atau masih kurang mengkonsumsi makanan bergizi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Kegiatan makanan sehat di sekolah merupakan bagian dari upaya sekolah untuk membiasakan peserta didik mengkonsumsi makanan-makanan sehat, sekaligus dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini. Makanan sehat bersama ini dilakukan setiap Rabu minggu pertama. Jadi setiap bulan dilakukan 1 kali. Para siswa membawa bekal dari rumah masing-masing. Berbagai macam menu sehat sudah dipersiapkan orang tua mereka untuk kegiatan tersebut. Boleh juga menunya satu sekolahan sama. Misalnya kalau sayur boleh bebas, tapi untuk lauk mungkin bisa ikan semua, ayam semua, telur semua. Begitu pula Bapak Ibu Guru juga membawa bekal masing-masing untuk mereka santap bersama-sama. Selain bertujuan untuk membiasakan peserta didik mengkonsumsi makanan sehat, kegiatan ini juga sekaligus menumbuhkan karakter cinta lingkungan. Kegiatan ini diberi nama yaitu tadi Rabu Betaku, Gerakan Rabu Berceria Bergizi Cinta Lingkungan Sekolah. Setelah makan dan minum, peserta didik membuang bungkus minuman, atau mungkin ada yang membawa botol ataupun botol dari rumah yang sifatnya sementara atau sekali pakai. Nanti bungkusnya dibuang di tempat sampah dengan sesuai kategori sampah. Hal tersebut bisa dilakukan karena SDN Sukawinangun 1 merupakan sekolah yang strategis di tengah kota letaknya. Jadi dalam satu kegiatan terdapat 2 tujuan, yaitu membiasakan makanan sehat dan cinta lingkungan. Sehingga disusun dengan tadi namanya yaitu Rabu Betaku, Gerakan Rabu Ceria Bergizi dan Cinta Lingkungan Sekolah. Tujuan dari program ini yang pertama ada 2,
Yang pertama, menumbuhkan kebiasaan peserta didik untuk makan makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna. Terus yang kedua, menumbuhkan kebiasaan peduli dan cinta lingkungan sekolah. Karena ketika istirahat jam kedua atau jam pertama, biasanya di sekolah kita banyak sampah berserakan setelah anak-anak memakan jajan yang sudah dibeli, kadang tidak dibuang pada tempat sampahnya, kadang juga dimasukkan ke dalam meja di dalam kelas, apalagi kalau makan jajannya di dalam kelas. Capaian yang diharapkan, yang pertama, dapat menumbuhkan karakter peserta didik yang sehat, bugar, dan ceria. Capaian yang kedua, menciptakan karakter peserta didik yang peduli dengan lingkungan sekolah. Langsung ke langkah-langkah dan hasil. Dari tujuan, capaian yang kedua tadi, langkah-langkah untuk menumbuhkan karakter peserta didik yang sehat, bugar, ceria itu tadi mengedukasi peserta didik dan orang tua tentang makanan-makanan sehat. Yang kedua, melaksanakan kegiatan dengan baik yang sudah terjadwal sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hasil yang diharapkan, peserta didik menunjukkan peningkatan dalam kesehatan, kebugaran, dan kebahagiaan. Itu tujuan yang pertama. Yang tujuan yang kedua, dengan capaian peduli dengan lingkungan, menciptakan karakter peserta didik yang peduli dengan lingkungan, melakukan langkah-langkahnya yaitu melakukan kegiatan bersih-bersih di sekolah dengan terjadwal dan rutin. Kalau dulu kita ketika masih jadi siswa, setiap Jumat itu pasti melaksanakan Jumat sehat, yaitu kegiatan yang membersihkan lingkungan sekolah dari sampah maupun dari tanaman atau tumbuhan liar. Semua lingkungan sekolah dibersihkan bersama-sama, baik siswa dan bapak ibu guru. Jadi bergotong royong dan terus bersemangat atau menggelurakan rasa gotong royong kepada peserta didik. Struktur program dan mitra komunitas belajar. Struktur program kegiatan ini termasuk kokurikuler. Murid yang terlibat dari kelas 1 sampai kelas 6, baik laki-laki dan perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2024-2025 di lingkungan sekolah. Yang kedua, mitra dalam komunitas belajar. Penanggung jawab adalah kepala sekolah. Ya. Jadi ke program ini penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Yang kedua, komunitas belajar sekolah yang menjadi lokomotif atau fasilitator atau penggerak adalah komunitas praktisi sekolah yang terdiri dari guru mapel, guru kelas, tenaga pendidik, mitra dalam komunitas belajar sekolah, dan tenaga pendidik. Untuk mitra dalam komunitas belajar sekolah yaitu dari operator sekolah yang nantinya dapat membantu terkait dengan publikasi kegiatan melalui sosial media sekolah. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta dan pihak lainnya berasal dari murni peserta dan pihak lainnya berasal dari murid, mitra, dan sponsor atau dukungan dari orang tua murid. Rincian programnya yaitu dalam kegiatan Rabu Bitaku ini melibatkan seluruh peserta didik. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Rabu pada minggu pertama pada jam pertama dan kedua.
Setelah makan sehat bersama dilanjutkan dengan kegiatan membersihkan lingkungan sekolah dari sampah yang tidak pada tempatnya dan memilah kategori sampah. Jadi selesai makan, lingkungan sekolah tetap bersih, dan dalam pelaksanaan membutuhkan kolaborasi dari semua anggota komunitas belajar S1 belajar bersama tadi. Jadi anggota Kombel sangat akan berperan sebagai fasilitator dan penggerak kegiatan nantinya. Di sekolah kita 7 aset sekolah yang ada, yaitu aset manusia, aset politik, aset sosial, aset lingkungan, aset agama, dan aset budaya, yang akan menunjang keberhasilan dalam kegiatan atau program ini. Ini asetnya, yaitu manusia, seluruh warga sekolah dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, komite, paguyuban, ada yang kurang, itu peserta didik. Untuk aset politik, yaitu kebijakan sekolah atau kebijakan yang dibuat ke Bapak Kepala Sekolah. Terus yang ketiga yaitu aset sosial, kerukunan dan persatuan warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan program ini. Untuk aset lingkungan, lingkungan yang kondusif, bersih, dan sehat. Untuk finansial, bos dan paguyuban kelas, mungkin lebih besar ke paguyuban kelas. Untuk agama, di sekolah kita ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, dan Hindu. Rencana evaluasi kegiatan nantinya pada akhir kegiatan, refleksi yang dari kepala sekolah, guru, rekan sejawat atau rekan sejawat dan murid. Refleksinya bisa berupa dari Google Form atau langsung tanya jawab ataupun dari lembaran atau selebaran. Terus yang kedua, melakukan dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh mitra dari komunitas belajar, yaitu operator. Yang ketiga, melakukan rencana perbaikan untuk rencana kedepannya. Yang jelas program ini dalam pelaksanaannya akan ada temuan-temuan, kekurangan-kekurangan yang di kemudian harinya. Jadi melalui evaluasi yang jelas ke depan akan lebih baik dan lebih baik lagi. Dari program ini kemungkinan tantangan yang ada. Yang pertama, peserta didik kurang suka dengan makanan sehat. Apalagi banyak yang tidak suka dengan sayur-sayuran sekarang, daripada makanan junk food atau makanan siap saji. Yang kedua, sering adanya jadwal kegiatan yang mendadak di hari Rabu, sehingga kemungkinan terlaksananya kurang bisa konsisten. Yang ketiga, kurangnya partisipasi oleh seluruh warga sekolah. Yang keempat, tantangannya yaitu peran orang tua peserta didik yang kurang optimal dalam mendukung program ini. Ya, ini solusi dari tantangan yang ada tadi, yaitu memberi motivasi dan masukan bagaimana pentingnya makanan sehat kepada peserta didik dan orang tua. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru terkait jadwal pelaksanaan kegiatan nantinya. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran guru untuk membantu peserta didik dalam memberikan pembelajaran bermakna melalui kegiatan Rabu Betaku. Berikutnya ini dari hasil, terima kasih. Itu pemaparan program dari saya di dalam komunitas ini. Mungkin ada pertanyaan, ada masukan, atau ada saran dari Bapak Ibu guru yang lain akan lebih bermanfaat untuk program ini. Monggo Bupati mau menambahkan.
menurut saya Bapak, kalau di SD kita untuk menu makan sehat 5 sempurna kemarin sudah dilakukan, sudah dipraktekkan di sekolah kita, tetapi banyak anak-anak itu yang tidak membawa makanan sehat. Menurut saya makanan sehat itu perlu kita tingkatkan lagi. Kalau menurut Bapak tadi kan harus semisal lauknya itu disamakan, tetapi sayurnya itu dibedakan. Semisal gini, setiap anak itu kan punya gambaran menu tersendiri-sendiri. Contoh kemarin kelas 1 itu buahnya ada anggur, apel, lauknya tidak ada. Nah, kalau disamakan menurut saya itu kurang pas kalau di sekolah kita ini. Gitu, Pak. Saya jawab dulu. Yang pertama, ini tadi saya misal, jadi ada contoh ya. Yang sudah kita lakukan itu sudah baik, tetapi alangkah baiknya jika misalnya per kelas ditentukan lauknya ya. Sebelum kita melakukannya, kita sosialisasi di dalam grup paguyuban untuk terkait menu ya. Jadi alangkah baiknya misalnya dasarnya ikan bandeng bisa diolah, bakso bisa diolah tahu, tetapi intinya bahan dasarnya sama, ikan. Nah, jadi bukan menunya sama, rawon semua, bukan ya, itu ya. Jadi program ini termasuk salah satu program dari program UKS itu, karena kemarin program UKS salah satunya juga ini, terus yang kedua tadi punyanya Pak Hoki, nah, itu Bupati. Jadi saya tadi hanya misalkan, jadi kelas 1 ikan bandeng, kelas 2 ayam, kelas 3 misalnya yang lain telur. Jadi nanti bergantian. Kalaupun nanti suatu saat waktu di hari Rabu bulan keberapa menunya bebas tapi masih 4 sehat 5 sempurna, itu Bupati. Monggo Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Mas Anas. Untuk saya, ya untuk saya pribadi saya, itu kalau disamakan itu sangat setuju. Misalkan untuk sayur itu temanya apa? Itu seperti kita itu mencontoh sekolah lain. Saya tuh tahu kalau di Muhammadiyah itu misalkan sayur hijau itu nanti bahannya apa? Mungkin sayur bening itu ditambah dengan jagung, terus wortel, itu kan ya sudah sehat. Maka dari itu untuk supaya anak itu termotivasi, misalkan setiap hari Rabu 1 bulan sekali itu guru-gurunya seakan-akan ada yang menguji, misalkan ada dinilai, nanti yang memenuhi kriteria itu nanti misalkan ada nilainya gitu loh Mas Anas. Maka dari itu mungkin anak itu akan termotivasi dan orang tuanya ya mungkin akan mendukung. Kalau disamakan nggak bisa. Tadi cuma contoh Bu. Ya, kalau disamakan nggak bisa. Ya tadi saya mendukung Mas Anas. Bahan dasarnya apa? Nah, terus untuk setiap minggunya, setiap bulannya nanti bergilir. Jadi apa ya kita itu misalkan temanya apa? Jadi setiap bulan sekali kita menyusun temanya, sayurnya apa. Terima kasih. Terima kasih Bu Yun atas masukan dan sarannya. Terima kasih untuk Bu Yun. Jadi itu tadi Bapak Ibu, ini hanya masih rancangan ya. Jadi soal menu tadi saya masih contoh saja. Jadi masih nanti kita masih bisa mengembangkan di pertemuan kombel berikutnya ya, karena waktu memang sangat terbatas. Jadi untuk membahas ini lebih baik juga semua stakeholder sekolah juga ada. Itu Bu Yun ya. Terima kasih masukannya ya, jelas
masukannya sangat bermanfaat untuk program yang saya rencanakan ini. Jadi itu pemaparan program dari saya, itu namanya Rabu Betaku, Gerakan Rabu Bergizi dan Cinta Lingkungan Sekolah. Kalaupun misalnya nanti harinya berbeda, ya tidak apa-apa. Ini hanya gambaran atau rancangan program dari saya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang program saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.